Pasal 6, tugas jabatan fungsional PPBJ yaitu melaksanakan kegiatan perencanaan PBJ, pemilihan penyedia PBJ, pengelolaan kontrak PBJ, dan pengelolaan barang jasa pemerintah secara swakelola. Perencanaan, pemilihan penyedia ini persiapannya nggak ada ya. Mestinya perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia ya. Tapi mungkin maksudnya adalah persiapan masuk ke sini kali ya, masuk ke perencanaan. Oke. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Lesmanatea. Seperti biasa Jones, sambil diseruput kopinya sore ini ya, hari Rabu tanggal 3 November 2021 pukul 17:06 sore ya, waktu Indonesia Barat. Kita bertemu lagi untuk membahas kisi-kisi SKB pengadaan barang jasa pemerintah ya. Namun fokus kita kali ini akan membahas jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa ya, menurut Permenpan nomor 29 tahun 2020 ya. Masih hot nih peraturannya ya. Nah, namun sebelum itu Jones, pastikan ya kalian, khususnya yang baru bergabung, pastikan kalian telah subscribe channel ini, nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan materi kisi-kisi terkait SKB CPNS 2021. Oke Jones, biar nggak lama-lama langsung aja kita bahas poin-poin penting yang kira-kira relevan bagi kalian ya. Nanti sekalian kalian juga sambil dibaca-baca nanti di rumah ya, silakan download peraturannya, cari googling aja banyak peraturan ini, silakan nanti download baca sendiri ya. Kali ini kita akan bahas fokus-fokus tertentu saja yang kira-kira penting untuk dibahas. Oke, pertama kita lihat pengertian jabatan fungsional ya. Kalau jabatan fungsional di sini pengertiannya adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu ya. Mohon maaf ini kalau suara saya lagi kurang enak ya, karena lagi sariawan di lidah lagi ya. Jadi bersentuhan dengan lidahnya rasanya agak nyeri ya. Oke, mohon maaf. Oke. Ya, sekarang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa ya, disingkat jabatan fungsional PPBJ, adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab ya, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, ini pengertian dari jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Ya. Intinya kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah aja ya intinya. Terus ngapain? Ya, lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak ya. Oke, itu keywordsnya yang perlu dipahami ya. Oke, sekarang siapa yang melaksanakan jabatan fungsional ini? Dia adalah pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa ya. Selanjutnya disebut pengelola PBJ, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa ya. Jadi intinya PNS ini diberikan tugas ya, tugas jabatan fungsional PPBJ ya. Gitu. Oke, kelompok kerja pemilihan, pejabat pengadaan, PPK ya, ini saya kira sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Silakan kalian intip videonya ya terkait pengelola PBJ. Oke, kita langsung masuk ke sebentar. Nah, ini KPBU ya, ini juga penting. Istilah yang menurut saya masih belum familiar bagi kita ya. Jadi KPBU singkatan dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha ya, atau disingkat KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan BUMD.
yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara pihak. Nah, jadi namanya kerjasama ya, berarti ada dua pihak ya. Di sini pihak pemerintah dengan pihak swasta. Ya, ini dalam rangka kita karena keterbatasan anggaran ya, jadi kita dalam pembangunan infrastruktur, misalnya pembangunan sistem SPAM ya, sistem pengolahan air minum misalnya di beberapa daerah menggunakan skema KPBU. Jadi nanti yang membangun swasta, nanti swasta akan mendapatkan hak konsensus selama sekian puluh tahun katakanlah. Nanti setelah itu, setelah masa konsensus selesai, hak pengelolaannya diserahkan ke pemerintah. Ya, kira-kira seperti itu kasarnya ya. Detailnya bisa kalian googling sendiri apa yang dimaksud dengan KPBU ya. Nah, di sini KPBU juga masuk ke ranah pengelolaan pengadaan barang jasa ya, karena kita sifatnya menyediakan infrastruktur melalui mekanisme pengadaan barang jasa. Oke. Apalagi kira-kira dari Nah, ini ya, instansi ini dulu ya. IFPI, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, adalah organisasi profesi bagi jabatan fungsional PBBJ. Jadi trennya sekarang ini nanti semua PNS akan difungsionalkan ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya fungsional umum. Nantinya ya, jadi semua PNS memiliki jabatan fungsional tertentu ya, fungsional masing-masing ya. Salah satunya adalah pengelola barang jasa. Nah, fungsional tersebut juga merupakan sebuah profesi ya. Jadi dianggap sebagai profesi. Nah, salah satu syarat untuk dianggap sebagai profesi, maka keahlian tersebut harus memiliki asosiasi profesi. Nah, salah satunya kalau di PBJ berarti namanya di sini Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Nah, asosiasi profesi inilah yang nanti akan menerbitkan standar, aturan, kode etik dan seterusnya ya. Kira-kira seperti itu. Misalnya kalau auditor ya, auditor intern ya, asosiasi profesinya namanya AAIP, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Oke, kita lanjut. Bab 2, kedudukan, tanggung jawab, dan klasifikasi rumpun jabatan. Pengelola PBJ berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang PBJ pada instansi pemerintah ya. Jadi di mana-mana nih. Bukan cuma di LKPP, tetapi juga di berbagai instansi baik pusat maupun daerah. Ya. Nah, LKPP ini sebagai instansi pembina ya. Jadi ketika kalian jabatan kalian sebagai pengelola PBJ, nanti kalian menginduknya ke LKPP terkait penilaian angka kredit, terkait sertifikasi dan lain-lain gitu ya. Nah, apalagi pengelola PBJ berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional PPBJ. Oke. Pasal 3, jabatan fungsional PPBJ merupakan jabatan karir PNS ya. Oke, merupakan jabatan karir PNS. Oke, apa nih yang dimaksud dengan jabatan karir? Ya, jabatan karir ini bukan jabatan politis ya. Kalau jabatan politis itu kan menteri, gubernur, wali kota, bupati ya. Oke. Jabatan karir ini berarti kalian punya karir yang mempunyai jenjang karir ya. Dari misalnya kalau kalian startnya sebagai dari S1 ya, berarti dari fungsional pertama ya, nanti kalian sampai madya ya. Oke, kalau di sini sampai madya nanti dibahas. Rumpun jabatan dia termasuk dalam klasifikasi rumpun manajemen. Ya. Oke. Nah, ini ya, kategori dan jenjang jabatan fungsional. Jabatan fungsional PPBJ merupakan jabatan fungsional kategori keahlian ya. Nah, ini kalau kita lihat jenjangnya, kita mulai dari pertama, kedua, muda ya, dan madya. Dia nggak sampai utama ya. Kalau auditor itu sampai ahli utama ya, mentoknya itu. Nah, di sini sampai madya ya. Ya mungkin ke depan akan ditambah utama kali ya. Oke. Karena ini jabatan fungsional baru sifatnya, jadi mungkin masih sampai madya. Oke. Apalagi?
lampiran 3 nanti silakan kalian baca. Tugas jabatan. Nah, ini penting untuk kalian pahami ya. Jadi, pasal 6, tugas jabatan fungsional PPBJ yaitu melaksanakan kegiatan perencanaan PBJ, pemilihan penyedia PBJ, pengelolaan kontrak PBJ, dan pengelolaan barang jasa pemerintah secara swakelola. Perencanaan, pemilihan penyedia ini persiapannya nggak ada ya. Mestinya perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia ya. Tapi mungkin maksudnya adalah persiapan masuk ke sini kali ya, masuk ke perencanaan. Oke. Jadi tahap-tahap PBJ itu pasti ya menjadi tugasnya PPBJ ini ya. Ini harus kalian pahami ya. Oke, unsur dan subunsur kegiatan. Nah ini, unsur kegiatan tugas jabatan fungsional PBJ yang dinilai angka kreditnya yaitu pengadaan barang jasa. Jadi pokoknya tugas-tugas yang berkaitan dengan PBJ itu pasti ada kredit poinnya, ada angka kreditnya. Nah kalian nanti kalau sudah jadi fungsional PPBJ itu kalian wajib melaporkan apa yang telah kalian lakukan untuk dinilai angka kreditnya. Angka kredit penting untuk kenaikan pangkat dan jabatan kalian. Kalau misalkan kalian tidak melaporkan angka kredit, maka tentu jenjang karir kalian akan terhambat. Nah, ya. Oke. Subunsurnya ya. Jadi unsurnya adalah pengadaan barang jasa, subunsurnya perencanaan ya, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, dan pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah. Oke. Persiapan saya kira masuk ke dalam perencanaan ya. Oke. Nah, di sini nanti misalnya kalian perencanaan berarti kalian nanti di sini berperan sebagai KPA atau misalnya sebagai PPK ya. Kalau pemilihan penyedia barang jasa berarti nanti peran kalian sebagai pokja pemilihan misalnya ya. Nanti kita akan bahas peran-peran fungsional PPBJ ini berperan sebagai apa saja ya di pasal-pasal berikutnya. Nah, sekarang uraian kegiatan sesuai jenjang jabatan. Jadi jenjang jabatan ahli pertama, ahli muda, ahli madya itu berbeda-beda ya kadarnya atau levelnya. Tentu saja semakin tinggi jenjang jabatan kalian, maka semakin kompleks uraian jabatan, uraian kegiatan yang kalian lakukan. Misalnya, ahli pertama meliputi identifikasi atau review kebutuhan dan penetapan barang dan jasa. Ya, ini ahli pertama salah satunya ya. Sekarang kita coba kita bandingkan dengan ahli madya. Ahli muda. Ahli muda malah nggak ada ya. Identifikasi itu menjadi tugasnya ahli pertama. Ya. Oke, misalnya HPS ya. Ahli muda menyusun HPS pada pekerjaan yang memiliki standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dengan output hasil pekerjaan konstruksi, layanan atau sistem. Coba kita bandingkan dengan yang ahli pertama. Menyusun harga perkiraan sendiri pada pekerjaan dengan output barang jadi, layanan jasa lainnya yang sederhana, dan pekerjaan konsultan perseorangan. Ya, jadi dia beda. Kalau tadi yang ahli muda itu konstruksi, kalau ini yang sederhana atau pekerjaan konsultan perseorangan. Jadi lebih sederhana untuk yang pertama. Nah, untuk ahli muda lebih kompleks. Ya. Konstruksi, layanan atau sistem. Sementara kalau yang ahli madya, kita lihat apakah dia juga mana dia? Oh, ini ahli madya ya. Oke. Harga perkiraan sendiri pada pekerjaan yang mempunyai resiko tinggi, ya, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan khusus dengan output hasil pekerjaan konstruksi, layanan atau sistem. Jadi lebih kompleks lagi, resikonya lebih tinggi. Ya, tadi yang muda apa sih? Ahli muda. Nah, ya. Ahli muda, konstruksi, layanan, sistem ya. Jadi semakin tinggi jenjang jabatan kalian, semakin kompleks pula kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan ya. Oke. Jadi selain itu kalian bisa baca-baca sendiri di rumah ya, tugas-tugas atau uraian jabatan di setiap jenjang jabatannya. Kita lanjut ke
mana hasil kerja ya, ini juga sama. Jadi hasil kerja ini adalah output yang harus kalian laporkan ya. Buktinya ya, kalau misalkan kalian tadi membuat dokumen harga perkiraan sendiri ya, maka dokumen tersebut harus kalian laporkan pada saat penyusunan angka kredit ya, supaya diakui angka kreditnya. Kalau kalian mencantumkan angka kredit HPS misalnya tapi tidak didukung dengan hasilnya ya, norma hasilnya, maka tentu saja tidak diakui angka kredit kalian, nggak ada buktinya istilahnya ya. Jadi harus dibuktikan. Silakan kalian baca-baca sendiri. Oke, bagian kelima, penugasan dalam jabatan fungsional. Nah, peran ya, peran istilahnya. Kalian berperan sebagai apa gitu ya. Jadi istilahnya mau kemana? Ke masjid. Oh iya, oke. Oke, jadi apa tadi? Peran ya, kalau kita nyebutnya peran. Kalian nanti berperan sebagai apa? Misalnya, pertama di sini ada sebagai pokja pemilihan. Nah, ini kalian berarti melaksanakan tender ya, melaksanakan tender untuk dan menetapkan siapa pemenang tendernya. Pejabat pengadaan, berarti kalian melaksanakan pengadaan barang jasa yang sifatnya tidak tender ya. Bisa pengadaan langsung, bisa e-purchasing, bisa penunjukan langsung, dan seterusnya. PPPK sebagai berarti pejabat pembuat komitmen ya, yang menandatangani kontrak ya, mengendalikan kontrak, dan seterusnya. Termasuk menyiapkan apa istilahnya dokumen-dokumen perencanaan dan persiapan ya. PJPHP atau PPHP ini di peraturan Perpres di Perpres nomor 12 tahun 2021 yang terbaru ini sudah ditiadakan ya. Dicoret yang D ini. Nah, selain tugas ayat 1 ini juga dapat diberikan tugas sebagai tim KPBU atau juga panitia pengadaan badan usaha pelaksana KPBU ya. Tadi KPBU sudah ya. Oke, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Oke. Oke. Ini pasal 11 ya. Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat pengelola PBJ yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1, pengelola PBJ yang berada 1 sampai dengan 2 tingkat di atas atau 1 tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Ya, jadi kalau sekarang saya kira masih kurang ya, masih kekurangan pejabat fungsional PBJ ya, makanya misalkan kalian masih levelnya ahli pertama, kalian bisa berperan sebagai tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh ahli madya. Nah, nanti angka kreditnya itu lebih tinggi sedikit. Begitu pula ketika terlalu banyak ya, sudah terlalu banyak jabatan fungsional, begitu pula jika masih sedikit jabatan fungsional, yang ahli madya pun bisa downgrade sedikit tugas-tugasnya di ahli muda misalnya. Ya. 80% ya. Jadi kalau downgrade ya, downgrade. Ya downgrade dalam artian yang bukan negatif ya. Artinya karena kekurangan orang gitu ya. Jadi bisa diperankan sebagai posisi di bawahnya, maka angka kreditnya ditetapkan sebesar 80% ya. Sorry. Ini upgrade ya. Naik ke atasnya, sorry. Jadi misalnya ahli pertama melakukan tugas-tugas ahli muda, maka angka kreditnya adalah 80% dari angka kreditnya ahli muda ya. Jadi kalian nanti, karena angka kreditnya juga beda antara pertama dan muda, tentu lebih tinggi muda. Nah, kalian ketika diperankan sebagai ahli muda, padahal kalian masih ahli pertama, kalian tidak akan mendapatkan poin angka kreditnya ahli muda, tapi sebesar 80%-nya. Masih lebih tinggi dibanding angka kredit kalian lah intinya ya. Nah, kalau downgrade di bawahnya, maka angka kredit adalah 100% dari setiap butir kegiatan di bawahnya itu. Misalnya kalian sebagai auditor sebagai ahli muda, kemudian
mendapatkan peran tugas-tugas sebagai ahli pertama, maka kalian akan memperoleh angka kreditnya ahli pertama sebesar 100%, ya. Oke, pengangkatan dalam jabatan, ya. Nah, jadi harus PNS dulu, ya. PNS ke dalam jabatan fungsional PBJ diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain atau promosi. Nah, kalian nanti kalau sudah lulus berarti masuk yang pertama, ya. Jadi pembentukan fungsional PBJ, tapi kan CPNS, terus PNS dulu, terus kemudian kalian diklat dan sertifikasi sebagai pengelola PBJ, baru habis itu kalian diangkat, di-SK-kan sebagai fungsional PPPJ, ya. Ini ya, PNS ya, syarat-syaratnya memiliki integritas dan moralitas yang baik ya, dan seterusnya. Silakan kalian baca-baca sendiri ya. Ini saya kira nggak relevan buat kalian. Promosi ya, ini juga saya kira kurang relevan buat kalian. Oke, penilaian kinerja bab 7 ya. Penilaian kinerja pengelola PBJ bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir ya. Oke. Nah, penilaian kinerja ini apa sih? Ada dua ya, SKP dan perilaku kerja ya. Jadi setiap awal tahun pengelola PBJ wajib menyusun SKP. SKP merupakan target kinerja pengelola PBJ berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. Ya. Nah, nanti jadi setiap awal tahun kalian susun SKP untuk setahun ya. Nanti di akhir tahun kalian juga laporkan realisasinya ya. Jadi di awal tahun kalian mau ngerjain apa aja nih ya. Oh, kita nanti Januari mau melakukan kegiatan persiapan pemilihan. Terus nanti di bulan Februari mau melakukan pemilihan penyedia dan seterusnya sampai Desember. Nah, kemudian nanti kan ketika bulan Februari berarti kalian merealisasikan perencanaan kegiatan kalian kan, dan seterusnya sampai kemudian di akhir tahun kalian bikin lagi SKP tersebut, realisasinya apa, ada perencanaan, ada realisasi. Nah, itulah yang kalian lakukan setiap tahunnya untuk kemudian dinilai oleh atasan langsung kalian ya. Ya, mudah-mudahan kalian nilainya bagus terus ya, minimal 80 ke atas lah ya, jangan 80 ke bawah. Oke, itu ya. Oke, target kinerja sebagaimana dimaksud pada 22 ayat 2 terdiri dari kinerja utama berupa target angka kredit dan atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. Nah, pasal 24, target angka kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP. Oke. Nah, sekarang kita bicara target angka kredit. Nah, jadi kalau di pengelola PBJ itu ada target ya setiap tahun ya, minimal 12,5 poin ya untuk pengelola PBJ ahli pertama, 25 untuk muda, 37,5 untuk madya. Nah, kalian harus mencapai target. Kalau tidak mencapai target, berarti kemungkinan apa ya? Ada nggak konsekuensinya ya kalau tidak mencapai target ya? Nanti kita lihat. Ya, ketentuan mengenai perhitungan target angka kredit ya dan seterusnya diatur oleh instansi pembina. Dalam hal ini adalah LKPP ya. Silakan kalian baca. Ya, jadi intinya kalian nanti wajib melaporkan kegiatan kalian melalui angka kredit dan melalui SKP. Apalagi? Ini pemeliharaan, silakan kalian baca. Oke.
Nah, penilaian dan penetapan angka kredit. Ya, penilaian dan penetapan angka kredit, capaian SKP pengelola PBJ sebagai dimaksud dalam pasal 24 ayat 4 disampaikan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian angka kredit ya. Oke. Nah, ini ya, untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, pengelola PBJ mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya ya. Nah, jadi harus ada dokumentasinya sebagai bukti ya, bukan tipu-tipu ya. Oke, ini silakan kalian baca siapa pejabat yang mengusulkan, siapa pejabat yang berwenang ya, siapa tim penilainya, silakan ya. Oke, sekarang kita bicara kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Nah, kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian angka kredit telah memenuhi angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan. Ya. Jadi, ya itu tadi, kalau misalkan kalian tidak mencapai target misalnya, maka eh, kenaikan pangkat kalian mungkin bisa terhambat ya, bisa terhambat. Nah, itu makanya harus rajin mengumpulkan angka kredit istilahnya ya. Nah, pasal 36 lihat. Jadi dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud, pengelola PBJ dapat melaksanakan kegiatan penunjang meliputi pengajar, pelatih ya, jadi narasumber ya, keanggotaan tim penilai atau tim uji kompetensi, perolehan penghargaan atau tanda jasa, perolehan gelar atau ijazah lain, atau pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas pengelola PBJ. Jadi misalnya kan di salah satu syaratnya kan akumulasi nilai angka kredit ya. Nah, untuk mempercepat ya, kalian bisa memasukkan angka kredit dari kegiatan penunjang ya. Ini juga penting ya. Oke. Tapi penunjang ada batasnya ya, maksimal 20% porsinya ya dari total akumulasi. Ya, tidak boleh lebih. Oke. Nah, ini tadi bicara pangkat, sekarang bicara jabatan. Kenaikan jenjang jabatan fungsional ya. Ini kalau kalau pangkat tadi kan mana tadi ya? Kenaikan pangkat tuh berarti kalian nanti baru masuk CPNS ya. Pangkatnya 3A ya. 3A, kemudian penata ya. Penata 3A, kemudian naik pangkat jadi 3B, penata muda tingkat 1. Kemudian naik lagi 3C, penata muda. Nah, kalau jenjang jabatan itu berarti kalian kan dimulai sebagai ahli pertama ya, pengelola PBJ ahli pertama, kemudian nanti naik jabatan kalian menjadi ahli muda, kemudian naik lagi jadi ahli madya. Nah, itu kalau jabatan. Nah, kenaikan jenjang jabatan ini satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan. Jadi sama syaratnya. Salah satu syaratnya juga adalah angka kredit ya. Kalau kalian eh, tidak rajin ya, bukan malas ya, tapi tidak rajin mengumpulkan angka kredit, ya tentu saja kenaikan jabatan kalian juga mungkin saja bisa telat ya atau terhambat ya. Oke. Nah, kalau kenaikan jabatan ini ya di sini dibedakan rupanya ya. Pengelola PBJ dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi ya. Jadi ijazah pendidikan formal ya, pembuatan karya tulis, karya ilmiah, penerjemahan dan seterusnya ini masuk ke dalam angka kredit pengembangan profesi atau PP. Nah, ya. Nah, kemudian bagi pengelola PBJ yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dengan angka kredit sebanyak 6 angka kredit ya. Jadi kalian juga selain melakukan tugas-tugas PBJ, ya kalian juga harus melakukan kegiatan lain ya. Karya tulis, karya ilmiah ya.
Apalagi penyusunan standar, pedoman, petunjuk, ikut pelatihan ya atau pengembangan kompetensi. Kan banyak ya diklat-diklat yang diselenggarakan oleh LKPP. Silakan kalian ikuti diklatnya dan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi kalian. Intinya bukan kegiatan tugas dan fungsi kalian sebagai PBJ ya, tapi kegiatan pengembangan profesi yang intinya meningkatkan kompetensi kalian sebagai PBJ. Ini misalnya kalian ikut sertifikat apa ya? Sertifikasi PBJ pastilah itu syarat utama ya. Atau misalnya kalian membuat karya tulis ya yang berkaitan dengan PBJ kemudian dipublikasikan di jurnal terkait ya. Nah, itu juga penting ya. Nilai angka kreditnya diperlukan, sangat diperlukan. Nah, ini nilai-nilainya ya. Silakan kalian baca sendiri terkait pengembangan profesi. Mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang, silakan kalian baca. Kebutuhan PNS ya, silakan kalian baca sendiri. Kompetensi, oke, ini saya kira perlu kita bahas ya. Standar kompetensi. PNS yang menduduki jabatan fungsional PPBJ harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. Nah, kompetensi apa nih? Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural ya. Nah, ini standarnya ditetapkan oleh instansi rinciannya ya. Rincian standar kompetensi ini di setiap jenjang jabatan ditetapkan oleh instansi pembina ya. Nah, ini ya. Pengembangan kompetensi ya, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, pengelola PBJ wajib diikut sertakan pelatihan ya. Banyak nih pelatihannya. Pelatihan fungsional ya dan pelatihan teknis bidang pengadaan barang jasa ya. Nah, meliputi apa? Selain pelatihan tersebut, pengelola PBJ dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya. Apa aja? Pemeliharaan kinerja dan target kinerja, seminar, lokakarya, konferensi ya. Oke. Kemudian ini pemberhentian dari jabatan ya. Silakan kalian baca. Oke, rangkap jabatan, tugas instansi pembina. Instansi pembina berperan sebagai pembina jabatan fungsional yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. Siapa sih instansi pembinanya? LKPP ya. Koreksi kalau saya salah ya. Setahu saya instansi pembina PBJ adalah LKPP. Organisasi profesi. Nah, ini juga penting. Nah, karena pengelola PBJ adalah sebuah profesi ya, maka diperlukan sebuah syarat ya. Sebuah syarat yaitu adanya asosiasi profesi ya. Nah, kalau di sini namanya IFPI, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Nah, jadi kalian nanti wajib menjadi anggota IFPI ya. Kalau enggak, maka kalian tidak dianggap sebagai tidak profesional istilahnya ya. Salah satu profesionalisme syaratnya adalah IFPI. Tugas-tugasnya ya, kode etik, kode perilaku, advokasi, dan seterusnya ya. Oke, saya kira itu ya. Apa yang kita bisa bahas kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang lainnya ya, silakan kalian baca sendiri di rumah dan pahami dengan lebih mendalam ya. Nanti kalau misalkan kalian ada yang perlu ditanyakan, silakan cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika saya bisa jawab, maka saya akan menjawabnya. Jika tidak, maka kita akan bahas atau diskusi lagi di kesempatan yang berikutnya. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan buat kalian ya. Tetap semangat, tetap belajar, dan ingat dosis dari saya 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Salam dari Binjai. Kok dari Binjai?